sama-sama kita bilang musik. What
Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu Meun. Sekarang kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan baik sehingga ketika kalian mendengarkan dari rumah, kalian juga bisa mendengarkan dengan baik dan kalian juga bisa menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk memberkati setiap kita di dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk segala kasih anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa, jikalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami juga bersyukur ketika kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati Miss kami yang akan menyampaikan, berkati setiap kami yang mendengarkan dari rumah. Biarlah Engkau memberkati setiap firman yang kami dengar, agar bisa kami dengar dengan baik dan kami bisa hidupi dan kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu Yesus kembali ke surga ya. Kita sama-sama akan buka Alkitab kita dari Yohanes 3 ayat 13. Ayo, kalian yang sudah siapkan Alkitab, bisa buka Alkitabmu di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13. Oke, baru nanti setelah ayat 13 kita akan sama-sama juga baca ayat 31 dan 32. Oke, Miss ulang sekali lagi ya. Yohanes 3 ayat 13, ayat 31 dan ayat yang ke-32. Miss bacakan untuk kita sekalian. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Kemudian ayat yang ke-31 sampai 32. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, papa mama kalian pasti punya pekerjaan ya. Mungkin ada di antara papa mama kalian yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Nah, Miss mau ajak kalian nih membayangkan. Coba bayangkan ya, suatu hari papa pulang dari kerja dan kemudian papa memberikan kabar yang mengagetkan buat kalian ya. Kabarnya adalah ternyata perusahaan atau tempat papa kalian bekerja, mereka itu akan membuka cabang di kota lain. Ya, misalnya kita anggap aja Jakarta ya. Kita anggap Jakarta dan ternyata papa kalian ditunjuk untuk bekerja di cabang yang baru ya. Di cabang yang baru berarti otomatis papa harus pindah ke Jakarta ya. Pasti hal ini mengagetkan karena apa adik-adik? Bukan cuma papa aja yang harus pindah ke sana ya. Nggak mungkin kan papa kerja sendiri di sana. Mama dan kalian juga harus ikut ke tempat yang baru, tempat papa bekerja ya. Jadi kalian harus pindah dari Medan, kalian harus pindah ke Jakarta. Nah adik-adik, pindahan itu adalah hal yang paling merepotkan ya, paling susah. Karena apa? Karena barang-barang kita itu banyak ya. Bagaimana caranya kita bawa baju-baju yang banyak? Belum baju papa mama, barang-barang papa mama aja udah banyak, apalagi barang-barang kalian. Bagaimana ya caranya lemari, mesin cuci, meja, kursi, bagaimana bisa dipindahkan dari Medan ke Jakarta? Mungkin kalian bilang, Miss, kan kita bisa pakai jasa pengiriman. Iya bisa, tapi berapa banyak uang yang harus kalian keluarkan ya? Bukan hanya bikin pusing ngurus barang-barang kamu, tetapi
Ada yang sedih juga, karena apa? Karena kalian harus berpisah dengan teman-teman kalian yang mungkin sudah dari kecil kalian berteman. Karena kalian harus pindah ke Jakarta, kalian harus pindah sekolah, harus tinggalkan teman-teman kalian. Dan juga harus meninggalkan tetangga-tetangga yang sudah bertahun-tahun kalian hidup bersama-sama. Ya, adik-adik, pindahan itu memang tidak mudah ya. Tapi kalau kita di posisi yang seperti itu, yang mau tidak mau, kalian harus ikuti papa untuk kerja di tempat yang baru ya. Nah, adik-adik, kita sekarang itu hidup di dunia ya. Tetapi harus ingat ya, suatu hari nanti ya, kita akan berpindah ke tempat yang lain ya. Kalau tadi kan Miss kasih contoh, papa kerja di Jakarta, jadi kalian pindah dari Medan ke Jakarta. Tapi bagaimana dengan kita manusia ya? Kita akan pindah ke suatu tempat, tapi ada bedanya. Kita bukan pindah dari satu kota ke kota lain, atau dari satu provinsi ke provinsi lain, tapi kita akan pindah ke dunia yang lain ya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan dia akan pindah. Ada yang pindah waktu dia usia anak-anak, ada yang pindah waktu dia usia remaja. Tapi kebanyakan ada yang pindah ke dunia lain ini ya, ketika mereka sudah besar, mereka tua, dan akhirnya mereka pindah ke tempat tersebut. Pertanyaannya sekarang, kita akan pindah kemana? Nah, dengarkan adik-adik. Jika kita adalah milik Tuhan Yesus, kita akan pindah ke surga. Sebaliknya, jika orang yang tidak percaya atau bukan milik Tuhan Yesus, ketika mereka meninggal, mereka bukan ke surga, tetapi mereka akan berpindah ke neraka. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tahu bersama bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus masih ada di dunia selama 40 hari. Tetapi setelah 40 hari, Tuhan Yesus akan naik ke surga. Nah, adik-adik, kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah hari yang sangat istimewa, di mana kita mengingat kembali bahwa Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan Yesus menyiapkan tempat bagi setiap kita ya. Makanya dari itu hari ini kita mau belajar banyak tentang surga. Apa itu surga? Surga adik-adik adalah rumah kita yang kekal. Ketika kita tiba di surga, kita tidak lagi pindah ke tempat yang lain. Tetapi jikalau kita sudah di surga, kita akan tinggal selamanya di sana bersama dengan Tuhan. Nah, adik-adik, kepada siapa kira-kira kita bisa bertanya tentang surga? Hanya ada satu orang yang dapat memberikan jawaban yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus datang dari surga dan dia kembali ke surga. Hanya Tuhan Yesus yang mengetahui tentang surga. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Nah, sekarang Miss mau jelaskan kepada kalian semua, seperti apa itu surga. Ada 3 bagian penting yang Miss mau sampaikan kepada kalian. Yang pertama, surga adalah tempat kediaman Allah. Nah, kalian pasti masih ingat ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa. Kalian juga pasti sudah hafal tentang doa ini, yaitu doa Bapa Kami. Kalimat pertama yang kita ucapkan dalam doa Bapa Kami berbunyi demikian: Bapa Kami yang di surga. Nah, adik-adik,
dari kata ini kita bisa melihat bahwa Allah Bapa tinggal di surga, ya. Surga itu juga adalah kediaman Tuhan Yesus. Ia datang dari surga ke dalam dunia. Nah, adik-adik, yang kedua adalah surga adalah tempat di mana kehendak Allah dilakukan. Di dalam doa Bapa kami, kita juga menyampaikan kata-kata seperti ini. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini tentang surga? Ya, kalau tadi yang pertama surga itu adalah kediaman Allah. Nah, yang kedua ini kita lebih dalam lagi melihat bahwa surga itu adalah tempat Allah, ya. Jadi mari kita bayangkan, ya. Kita bayangkan bagaimana keadaan surga jika kehendak Allah yang baik dan yang sempurna itu dilakukan, ya. Jadi adik-adik, surga adalah tempat Allah. Berarti kehendak Allah yang baik dan sempurna itulah yang harus ada di sana. Sehingga di surga tidak ada lagi yang namanya perkelahian, tidak ada lagi pertengkaran, tidak ada lagi kesombongan, tidak ada lagi kekacauan. Yang ada hanyalah damai sejahtera dan kebahagiaan bersama dengan Allah, ya. Kemudian yang ketiga, surga adalah tempat yang penuh kuasa dan kemuliaan. Di dalam doa Bapa kami, khususnya di dalam penutup doa Bapa kami, kita sama-sama menyampaikan kepada Tuhan bahwa karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, pertanyaan Miss adalah, apa yang terlintas di pikiran kalian ketika kita mengucapkan kata kemuliaan? Nah, artinya adik-adik, jika surga adalah tempat yang penuh kuasa dan penuh kemuliaan, maka tidak ada hal yang najis, hal yang kotor yang boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Semua orang yang senang berbuat kejahatan, semua orang yang jahat, mereka juga tidak masuk di dalam kerajaan surga. Nah, adik-adik, Miss ulang kembali ya 3 poin tadi. Yang pertama, surga adalah tempat kediaman Allah. Yang kedua, surga adalah tempat di mana kehendak Allah dilakukan. Dan yang ketiga adalah surga adalah tempat yang penuh kuasa dan penuh kemuliaan. Nah, di dalam Alkitab, Tuhan Yesus juga pernah mengatakan bahwa surga juga bisa menjadi tempat kita untuk tinggal. Nah, sekarang Miss mau jelaskan kepada adik-adik semua peristiwa ketika Tuhan Yesus akan pulang ke surga, ya. Jadi tadi kita sudah lihat pemahaman tentang surga itu seperti apa. Kemudian kita mau lihat peristiwa di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya, kepada setiap kita yang masih tinggal di dunia ini. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tadi Miss sudah jelaskan bahwa setelah peristiwa kebangkitan, Tuhan Yesus itu masih ada 40 hari di dunia. Dia melayani bersama, dia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Nah, setelah hari yang ke-40, ya, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke sebuah bukit, ya. Bukit itu bernama Bukit Zaitun. Kemudian Tuhan Yesus memandang Yerusalem. Dan adik-adik, itulah momen terakhir di mana murid-murid bertemu dengan Tuhan Yesus. Artinya itu adalah hari terakhir di mana mereka bisa melihat Tuhan Yesus, ya. Nah, seperti biasa adik-adik, murid-murid itu banyak pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepada Tuhan Yesus. Tetapi keberangkatan Tuhan Yesus itu sebentar lagi, ya. Kemudian Tuhan Yesus menghibur mereka. Artinya Tuhan Yesus tahu bahwa
Murid-murid ini akan merasa kehilangan ketika Tuhan Yesus akan naik ke surga. Tetapi Tuhan Yesus menghibur mereka. Tuhan Yesus berkata seperti begini, "Sebentar lagi aku akan naik ke surga. Lalu aku akan memberikan Roh Kudus ke dalam hatimu. Dan Roh Kudus akan mengajar kamu tentang segala sesuatu yang perlu kamu ketahui." Ketika mereka mendengar itu, mereka punya satu pertanyaan lagi kepada Tuhan Yesus, ya. Kemudian mereka berkata gini, "Tuhan, apakah sekarang ini Tuhan mau memulihkan kerajaan Israel?" Kemudian Tuhan Yesus menjawab mereka, "Hanya Bapakku sendiri yang mengetahui hari dan waktunya. Kalian tidak perlu mengetahuinya, sebab itu adalah tanggung jawab Bapakku. Tetapi kalian akan mendapat kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kalian akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Wah, luar biasa ya adik-adik. Tuhan Yesus akan pergi ke surga. Dia tidak meninggalkan murid-muridnya sendiri. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan Roh Kudus untuk menyertai, untuk mengajar murid-murid ini. Bahkan murid-murid ini akan menjadi saksi Tuhan sampai ke seluruh dunia, ya. Nah, adik-adik, sesudah Tuhan Yesus berkata demikian, Tuhan Yesus kemudian memberkati murid-muridnya. Lalu ia terangkat ke surga, ya. Sebuah awan menutupi Tuhan Yesus dan ia kembali ke rumah Bapaknya seperti yang pernah dikatakannya. Nah, adik-adik, ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, ketika Tuhan Yesus sudah ditutupi awan-awan, ya, mereka itu masih terus memandang, ya. Mereka terus memandang, mereka melihat ke atas. Tiba-tiba berdirilah dua orang laki-laki berpakaian putih di dekat mereka, kemudian berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kalian berdiri di situ memandang ke langit? Yesus yang kalian lihat terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia pergi." Murid-murid tahu adik-adik bahwa apa yang dikatakan malaikat-malaikat itu benar. Karena yang mereka katakan itu sama dengan seperti yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput mereka, untuk menjemput orang-orang percaya untuk tinggal bersama dengan Dia di surga. Oleh karena itu adik-adik, murid-murid ketika mereka mendengar itu, ketika peristiwa itu, mereka pulang ke Yerusalem. Mereka pulang bukan dengan sedih hati, tetapi mereka pulang dengan sukacita, ya. Mereka pulang dengan kebahagiaan. Mereka memuji-muji Tuhan dan mereka menantikan Roh Kudus seperti yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, luar biasa ya. Tuhan Yesus pergi ke surga dan Dia menyiapkan tempat bagi setiap kita. Dan Dia berjanji suatu hari nanti Dia akan datang kembali untuk menjemput setiap kita. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Miss mau ajak kalian untuk membuka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, ya. Filipi 3 ayat yang ke-20 ini menjadi ayat hafalan kita di rumah, ya. Filipi 3 ayat yang ke-20. Miss bacakan buat setiap kita. "Kewargaan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat." Adik-adik, coba kalian perhatikan kata pertama dari ayat hafalan ini. Ada kata kewargaan. Apakah kalian tahu arti kewargaan? Nah, kewargaan itu berarti menjadi warga suatu negara. Misalnya Miss kasih contoh. Kita tinggal di Indonesia, ya. Kita tinggal di Indonesia, kita lahir di Indonesia, berarti kita adalah kewargaan Indonesia. Nah, adik-adik,
bagaimana dengan kewargaan surga? Kita juga bisa menjadi kewargaan surga, ya. Asalkan kalau adik-adik semua kalian mau menerima Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kamu secara pribadi, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita menjadi kewargaan surga dan nama kita ditulis di dalam buku kehidupan, ya. Kemudian kita akan tinggal bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Nah, adik-adik, mungkin kalian akan bertanya-tanya kembali, mungkin kalian akan berpikir kembali, Miss, kapan ya Tuhan Yesus datang? Kayaknya masih lama deh, Miss, ya. Nah, adik-adik, tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus itu akan datang kembali. Tetapi kita bisa lihat hal-hal di sekitar kita, kondisi-kondisi di sekitar kita, ya, yang menunjukkan bahwa sebenarnya kedatangan Tuhan itu sudah dekat, ya. Setiap kita yang mengikut Tuhan, kita harus menantikan Tuhan Yesus itu dengan siap, ya. Dengan siap siaga, kita harus selalu siap menantikan Dia untuk menjemput kita. Karena tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang. Yang perlu kita lakukan harus selalu siap menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum Miss menutup firman Tuhan hari ini, Miss mau menceritakan satu cerita penutup buat kalian. Kalian simak ya. Nah, cerita ini judulnya adalah Di Luar Pintu. Nah, di sebuah kota kecil di Amerika Serikat, mereka itu mengadakan yang namanya kebaktian kebangunan rohani selama 1 minggu. Jadi orang-orang yang percaya ataupun orang-orang yang belum percaya, mereka datang untuk mengikuti kebaktian ini. Dan ternyata banyak orang-orang yang belum percaya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, mereka menjadi percaya. Mereka percaya dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, pada hari terakhir di hari Minggu, ya, dalam salah satu ruangan yang mereka pakai, nah mereka sudah mempersiapkan alat-alat untuk perjamuan kudus, ya, untuk perjamuan kudus. Dan orang yang belum percaya diberitahu bahwa mereka belum dapat menerima perjamuan kudus itu, ya. Jadi orang yang bisa menerima perjamuan kudus adalah orang yang sudah menerima dan percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Nah, ternyata di antara orang yang belum percaya ini, ada seorang laki-laki yang tinggi. Dia berasal dari suku Indian. Orang ini, dia setiap hari mengikuti kebaktian kebangunan rohani. Tetapi ketika dia pulang ke rumahnya, dia tidak mau mengambil komitmen untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal dia mengikuti semua kebaktian yang ada, ya, tapi dia tidak mau percaya kepada Tuhan. Padahal istrinya sudah percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum perjamuan itu dimulai, Pak Pendeta mengamati sekelilingnya. Dia memperhatikan semua kesiapan di dalam perjamuan tersebut, ya. Kemudian Pak Pendeta memperhatikan ternyata orang-orang yang duduk di ruangan dalam, di ruangan utama, itu kebanyakan orang-orang yang belum percaya. Jadi mereka memang tidak dapat perjamuan, tetapi mereka duduk di dalam hanya untuk melihat, untuk memperhatikan. Sementara ada banyak orang yang duduk di luar yang seharusnya menerima perjamuan kudus, mereka tidak duduk di ruang utama. Kemudian Pak Pendeta mengatakan begini, buat kalian yang sudah bisa untuk mengikuti perjamuan, kalian yang di luar masuk. Kalian yang di dalam, yang belum bisa mengikuti perjamuan, kalian duduk di luar, ya. Jadi orang-orang mulai berdiri, mereka saling tukar tempat, ya. Jadi diutamakan adalah orang-orang yang bisa mengikuti perjamuan. Nah, orang tinggi tadi, si laki-laki Indian ini, dia berdiri, ya. Dia berdiri, kemudian dia tukarkan tempatnya dan dia menunggu di luar. Nah, adik-adik,
Sesudah selesai kebaktian, Pak Pendeta mendekati orang Indian itu dan mengatakan sesuatu kepada dia. Pak Pendeta mengatakan begini, "Saya harap suatu hari nanti kamu juga dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus." Kemudian orang Indian itu berkata kepada Pak Pendeta, "Pagi ini saya sangat terkejut waktu Bapak Pendeta meminta kami untuk meninggalkan ruang utama. Saya merasa seperti Allah yang menolak dan mengusir saya. Saya tahu bahwa saya tidak berhak mengikuti perjamuan kudus ini, tetapi saya tidak ingin dikeluarkan. Saya merasakan seperti apa rasanya ditolak Allah dan berdiri di luar pintu surga." Kemudian adik-adik, Pak Pendeta duduk dekat dengan pria Indian tersebut. Kemudian Pak Pendeta menunjukkan roti dan anggur perjamuan yang masih ada di meja. Kemudian Pak Pendeta mengatakan, apa maksud dari ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup"? Kemudian Pak Pendeta menjelaskan bahwa roti dan anggur itu hanyalah lambang, ya, hanyalah lambang untuk menunjukkan bahwa Tuhan sudah memberikan hidupnya dan menebus semua dosa kita. Tetapi bagaimana kita tidak menjadi kenyang kalau kita hanya melihat roti itu saja, ya? Jadi Pak Pendeta mau mengatakan demikian. Kamu mengikuti kebaktian, kebangunan rohani, kamu dengar tentang Tuhan, tapi kamu nggak mau terima Tuhan. Sama seperti kamu diberikan roti, tapi kamu nggak bisa kenyang. Karena apa? Karena kamu hanya melihat roti tersebut, ya. Nah, adik-adik, disinilah, ya, Pak Pendeta mau menjelaskan kepada orang Indian bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kamu, ya. Sekarang komitmen kamu, apakah kamu mau menerima itu di dalam kehidupan kamu dan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Nah, apa yang terjadi adik-adik? Ketika orang Indian ini mendengar apa yang disampaikan Pak Pendeta, dia akhirnya mau percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berkata, "Saya mau datang, saya mau menerima Tuhan Yesus sekarang juga." Nah, adik-adik, untuk kali pertama orang Indian itu berdoa kepada Tuhan. Dia berkata demikian, "Tuhan, saya tidak ingin berdiri di luar pintu surga seperti pagi ini ketika saya harus duduk di luar ruang utama. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus mati untuk saya dan saya ingin menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin." Nah, tak lama kemudian adik-adik, orang Indian ini bersama dengan istrinya, mereka percaya dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis, ya. Nah, pada suatu hari, beberapa bulan sejak peristiwa tersebut, teman sekerja orang Indian ini, ya, dia mencari temannya ini. Jadi mereka melihat orang Indian ini mendorong kereta sampah, ya. Tetapi ia tidak kembali lagi dari tempat sampah tersebut. Waktu mereka mencari si laki-laki Indian ini karena dia nggak kembali lagi, ternyata dia ditemukan terbaring di samping keretanya. Ia meninggal karena serangan jantung. Nah, adik-adik, orang Indian tersebut dia meninggal. Tetapi betapa indahnya, karena apa? Karena orang Indian ini adalah milik Tuhan dan dia kembali ke surga dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, hidup kita tidak tahu sampai kapan kita bisa hidup di dunia ini. Namun yang pasti Tuhan Yesus membukakan jalan bagi setiap kita. Miss tidak tahu, mungkin adik-adik sudah sering mendengar tentang Tuhan Yesus, adik-adik rajin ke gereja, adik-adik sering ibadah online. Tapi apakah kalian sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus atau belum?
Sama seperti Bapak Indian tadi, dia mengikuti semua kebaktian, tapi dia pulang dan dia gak mau terima Tuhan Yesus. Nah, pertanyakan hal ini kepada kamu secara pribadi. Apakah kamu sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus membukakan kesempatan bagi setiap kalian yang mau percaya kepadanya. Pakai kesempatan itu dengan baik, pakai kesempatan hari ini dengan baik untuk menerima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu secara pribadi. Sehingga ketika kita meninggal nanti atau ketika waktunya tiba untuk kita pindah, ya, kita pindah ke surga dan kita bisa tinggal bersama-sama dengan Allah karena kita adalah milik Tuhan Yesus. Amin ya adik-adik. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih buat iman kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, sekalipun mungkin kami sudah lama mendengar tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus, kami sudah rajin ke gereja, tapi kami mungkin hari ini belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni kami ya Bapa. Hari ini kami mau mengambil komitmen seperti orang Indian tadi. Kami mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami yakin di dalam Engkau ada hidup yang kekal. Di dalam Engkau kami tidak pernah kecewa. Kami mau percaya kepadamu karena Engkaulah satu-satunya Juru Selamat kami. Tuhan, selama kami masih hidup di dunia, tolonglah kami untuk bisa selalu siap sedia, untuk bisa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk segala kasih-Mu, untuk segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji mulialah Engkau. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini kebaktian kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.